Ada orang yang secara typically gampang banget terbuka sama orang lain, even adalah orang yang baru gitu ya dalam hidupnya dia, ya kayak gampang aja ngomongnya, wah gampang bocor ya. Ada juga tipikal orang yang susah banget buat ngomong ya, buat bicara tentang perasaannya, dia nggak terbuka gitu ya, bener-bener introvert banget ya. Even udah dipancing-pancing ya sama orang-orang dekatnya dia ya, modelnya kayak apa ya, harus dipancing ya, ikan. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai rahasia tentang perasaannya gitu kan, kebenaran-kebenaran yang akan diungkapkan gitu ya. Hal-hal seperti itu apa sih sebenarnya teman-teman ya? General, jadi umum buat siapa aja boleh, buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya apa sih outcome-nya kehidupan kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. Kalian gak perlu ya namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke, teman-teman ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, dan buat teman-teman yang mau private reading dengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik description kalau misalkan ini kecepatan gitu, karena di description sana ya, di sana ada yang namanya keterangan untuk alamat email ya seperti apa ya. Oke teman-teman, kita baca yuk buat teman-teman Gemini di cerita yang kali ini. Oke, buat teman-teman Gemini ya. Gemini kita lihat di cerita yang pertama buat kamu. Perasaannya seperti apa sih teman-teman ya? Ini perasaan yang seperti apa? Positif sih teman-teman ya. Ini perasaan yang positif. Kalau kita bicara positifnya itu apa? Tentang apa? Tentang keinginannya dia untuk belajar gitu, keinginannya dia untuk ibaratnya pergi gitu, pergi tapi lebih ke pergi pekerjaan, pendidikan kayak gitu loh teman-teman ya. Hal-hal yang ingin dia raih dalam hidupnya dia, hal-hal yang ingin dia kerjakan atau dia bangun dalam hidupnya dia gitu kan ya. Tapi bukan hanya bersifat materi ya teman-teman ya. Dia akan tahu bahwa mungkin perjuangannya untuk memulai sesuatu hal di tempat yang baru dan sebagainya ya, ini akan berat gitu kan ya. Tapi bukan hanya itu, dia juga akan membangun yang namanya relasi dengan seseorang, perkembangan dan sebagainya. Dia mengharapkan hal-hal baik sih teman-teman ya. Ini yang dia harapkan gitu ya, melakukan hal-hal yang nyata, memulai lagi sesuatu hal, bangkit ya kan, ketika dia merasa benar-benar jatuh gitu kan ya. Dia ingin bangkit gitu loh dalam hidupnya dia mau punya harapan yang baru dalam hidup. Dia ingin memberanikan diri untuk memulai sesuatu hal ya, seperti itu, supaya ya pandangan jauh ke depan lah ya, seperti ini, pandangan-pandangan yang jauh ke depan dalam hidupnya dia. Ini yang dia inginkan sih sebenarnya teman-teman ya. Perasaan-perasaan positif sih ya, kalau dilihat begini ya positif, mau maju, mau berkembang, mau semangat lagi ngadepin hidup ya kan. Ini bagus nih ya. Sekarang kita lihat even kalau misalkan dilihat di sini potensinya adalah keluar, bisa jadi keluar kota, keluar negeri, keluar manapun gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat kenapa dia punya perasaan seperti ini ya, bahkan ketika bersama dengan kamu ya, kenapa dia punya perasaan yang seperti ini teman-teman ya. Dia ingin membangun karirnya, dia ingin yang namanya kerja dan kerja ya, kerja dan kerja. Ini ada kesuksesan di sana. Kesuksesan ini bukan berarti lalu dia ingin sukses gitu ya, enggak ya. Dia ingin berhasil, ibaratnya berhasil bukan hanya dari segi materi, tapi ingin memulai lagi sesuatu hal yang baru ya teman-teman ya. Ingin memulai lagi sesuatu hal yang baru dan belajar untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, bukan yang orang lain menginginkan dia melakukan apa. Dan dia ingin yang namanya bukan terpisah lalu melarikan diri dari sesuatu hal, tidak ya, tetapi untuk punya waktu untuk dirinya dia sendiri, membangun ya dari kejatuhannya dia yang kemarin-kemarin ya, perasaan-perasaan dia merasa kesepian, sendirian, ditinggalkan gitu, yang ya dia merasa lah bahwa
kesuksesan yang kemarin-kemarin itu seperti sia-sia gitu loh buat dia teman-teman ya. Karena apa? Ya karena dia selama ini sibuk, tapi akhirnya nggak ada yang peduli gitu ya, nggak ada yang peduli. Even dirinya sendiri pun juga sudah mulai meninggalkan dirinya sendiri ya. Artinya nggak peduli sama diri sendiri ya, seperti itu. Jadi lebih ke karena kekecewaan yang kemarin-kemarin gitu kan ya, merasa sendirian dan selalu melakukan hal-hal yang bukan senangnya dia gitu ya. Dia menyadari satu hal, berada di satu titik bahwa oke, ini seperti sia-sia gitu ya. Dia lalu ingin membangun hidupnya kembali gitu kan, dari kegagalannya kemarin, dari kejatuhannya kemarin, ingin membangun ya dengan cara melakukan apa yang memang dia ingin lakukan, melakukan sesuatu yang membuat dia happy gitu kan ya. Seperti itu sih teman-teman. Nah, kita lihat ya ciri-cirinya orang ini seperti apa sih, ciri-cirinya dia seperti apa. Oke, kita lihat nih orangnya kaku ya, tegas. Kalau kita bilang kenapa dia gampang banget sukses gitu kan ya dalam hidupnya dia, karena dia orang yang cukup kayak disiplin gitu loh teman-teman ya, kayak logis ya, logis. Jadi begitu dia jatuh, dia yang namanya ada problem dan sebagainya, dia akan cepet banget bangkitnya. Orang yang realistis ya, ngikutin aturan banget ya, suka dengan hal-hal yang berbau-bau keterikatan dan struktural. Jadi penting banget yang buat dia itu hierarki seperti apa, aturannya kayak gimana ya. Ini kaku banget orangnya kalau udah AA, kalau udah BB gitu. Dan ini orang yang mau menang sendiri, jadi nggak bisa namanya ngelihat keterbatasannya orang lain ya, seperti ini. Ini sosok yang cukup bertanggung jawab ya sama kerjaan ya teman-teman ya, seperti itu. Cuman ya itu ya kadang-kadang maksa sih teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini dia nih. Nah sekarang kita bakalan lihat ya di sini teman-teman, kita bakal lihat untuk apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu kan kalau ngadepin seperti ini, entah berada di sudut pandang manapun kamu gitu ya, seperti itu. Yang jelas kamu mesti tahu gitu kan apa yang mau dikejar, apa yang mau dituju. Kalau misalkan kamu adalah orang tersebut gitu ya, orang berada di sudut pandang tersebut, sebagai orang yang punya keinginan untuk bisa keluar, untuk bisa melakukan hal-hal yang memang diinginkan. Yang penting tahu apa yang mau kamu kejar dalam hidup, apa yang ingin kamu lakukan ya. Ibaratnya visinya itu jelas gitu loh teman-teman ya. Jangan sampai pergi tapi kamu bingung setelah di sana mau ngapain ya gitu. Kadang kan ada ya kayak gitu ya, udah di jalan aja begitu, di sana udah lontang-lantung nggak jelas gitu. Nah ini punya hal yang dikejar dalam hidup, punya tujuan dalam hidup ya, sehingga hidupnya jadi seimbang. Nah seperti itu. Nah kalau kamu berada dimanapun situasi seperti ini gitu kan ya, ya memberikan support gitu kan. Kalau kamu sebagai teman dan sebagai memberikan support, memberikan apa ya, ketenangan ya, hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu berada di jauh gitu kan ya, jauh dari dia, dan kamu adalah ibaratnya penyebab atau menurut dia adalah penyebab dari dia, keinginannya dia untuk bisa pergi gitu kan ya. ya sudah ya, ibaratnya belajar untuk melepaskan gitu. Karena kalau misalkan dilihat pun ini bisa jadi hubungan yang toksik gitu ya, seperti itu. Hubungan yang toksik dimana salah satunya mungkin memilih hal yang lain gitu kan ya, sedangkan satunya lagi mungkin sibuk dengan hal yang lain dan gak pernah nyambung ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua, perasaan yang seperti apa sih ini? Apakah perasaannya positif atau negatif? Kalaupun negatifnya seperti apa sih teman-teman ya? Kita lihat nih, kalau dibilang positif sih teman-teman ya. Ini tentang keinginannya kembali gitu kan ya pada sesuatu hal, atau keinginan untuk melepaskan sesuatu hal, keinginan untuk memperjelas gitu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi ini sih lebih ke kayak bolak-balik melakukan kesalahan yang sama, bolak-balik pada hubungan yang sama, padahal mungkin hubungannya nggak bawa kebaikan, padahal apa yang mungkin dipilih itu juga nggak bawa kebaikan gitu loh ya, seperti ini. Nah ada strength di sini ya, bolak-balik gitu, karena susah move on ya, terlalu banget yang namanya kalau udah satu ya, terlalu setia banget, dan belum bisa yang namanya belajar untuk melepaskan, belum bisa membuka hati pada pilihan yang lain dan nggak mau ngelepasin pilihan tersebut. Nah ini dia ya perasaannya. Sebenarnya setia tuh bagus teman-teman, tapi kalau
setidaknya dilihat dulu gitu, apakah itu worth it gitu kan ya. Konsisten atau komitmen boleh gitu, tapi mesti dilihat dulu juga ya situasi dan kondisinya seperti apa. Bukan lari dari kenyataan sih enggak ya, bukan lari dari tanggung jawab enggak sih teman-teman, tapi kalau ini sih selalu jatuh di kesalahan yang sama gitu loh ya, hal-hal seperti itu. Nah kita lihat nih kenapa dia punya perasaan seperti ini gitu, apalagi ketika bersama dengan kamu ya. Kenapa ya? Dia merasa terbeban ya teman-teman, dia merasa terbeban, semua harus ditanggung sendiri, semua harus kayak gini kayak gitu. Bahkan kalau ngomong itu kayak takut gitu ya menyampaikan perasaan, dan akhirnya memilih untuk ibaratnya menutup hal tersebut. Ya udah deh, ditelan sendiri, semua coba diselesain sendiri, dan akhirnya meledaklah hal tersebut gitu ya. Itu sebabnya mungkin karena susah mengekspresikan perasaan, jadi selalu jatuh ke hal-hal yang sama gitu ya, kesalahan yang sama terus-terusan ya, seperti ini. Nah kita lihat nih ciri-ciri orang ini ya, orang yang takut ngomong, orang takut bicara gitu, dan semuanya ditelan sendiri. Dan dia nggak mau loh orang yang dia sayang itu kayak terluka ya teman-teman ya. Dia orang yang bisa berdiri dan mengorbankan dirinya sendiri ya untuk orang lain. Nah kita lihat nih ciri-cirinya orangnya kayak gimana. Jelas tertutup banget ya, tertutup, introvert. Terus abis gitu kalau kita bilang pengalamannya banyak gak sih teman-teman ya, pengalamannya cukup banyak banget. Terus orang yang gak gampang terbuka sama orang lain ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat, dia pun juga orang yang pinter untuk mengelola keuangan gitu kan ya, tapi bukan keuangannya dia, keuangannya orang lain juga gitu ya. Orangnya cukup tertutup, introvert ya, tertutup dan introvert banget ini. Nah kita lihat ya, kita lihat untuk apa sih yang sebaiknya dilakukan ya kalau dalam keadaan seperti ini dan berada dimanapun gitu ya. Belajar untuk lebih terbuka sih teman-teman ya, belajar untuk lebih terbuka. Satu hal yang ditutupin, rahasia-rahasia yang ditutupin ya, ini bakalan memancing rahasia-rahasia yang lain untuk bisa tertutupi juga gitu. Jadi kayak gini, takut nih ngomong gitu kan ya, nanti bakalan ada kebohongan lain, nggak ada yang namanya bohong putih itu nggak ada. Kalau bohong aja gitu loh ya, jadi nggak ada bohong putih kan untuk kebaikan dan bla 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 bla. Itu adalah self defense-nya kita gitu ya. Karena aku nggak mau nyakitin dia, karena aku dan bla 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 ya, itu bukan solusi gitu loh teman-teman ya. Whether ibaratnya kamu berselisih paham sedikit gitu kan, tapi tidak yang namanya menumpuk sisa sampah emosi dalam diri, karena itu bahaya ya teman-teman ya. Kalau kamu biarkan itu tuh bakalan meledak, dan kita nggak tahu gitu kan ya efeknya akan seperti apa secara psikologis ya, seperti itu. Oke, jadi belajar untuk lebih terbuka, nggak usah pernah takut untuk ibaratnya menyampaikan perasaan ya. Even kalau misalkan tanggapan orang kayak gimana itu bukan nggak penting teman-teman ya, tapi lebih ke kamu ngomong itu bukan untuk didengerin orang lain atau biar orang lain tuh berubah, enggak, kamu ngomong untuk kebaikan diri kamu sendiri ya, seperti itu. Nah kita lihat ya sekarang di cerita kamu yang ketiga, perasaan seperti apa sih ini ya, apakah perasaan-perasaan ini positif atau negatif? Perasaannya negatif sih teman-teman ya, perasaan-perasaan negatif tentang emosi yang luar biasa, tentang ketidaksabaran, tentang luar biasa lah, tentang emosi yang wow banget gitu ya, negatifnya ya. Nah kenapa ya dia punya perasaan seperti ini, apalagi ketika barengan sama kamu? Dia menyalahkan lingkungan, menyalahkan kamu, menyalahkan lingkungan sekitarnya, bahwa seperti ini karena orang lain, bahwa seperti ini karena memang ada pihak-pihak yang ingin dia itu jatuh, ingin dia itu begini dan begitu dan bla 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 ya, seperti ini ya. Jadi nyalain orang lain gitu loh, bahwa kegagalan dirinya dia adalah karena orang lain ya, seperti itu. Terutama juga kamu ya. Kita lihat ciri-ciri orang ini ya, dia seperti apa sih teman-teman ya. Ini sebenarnya orang yang ramah loh teman-teman ya, orangnya ramah. Terus abis gitu juga gampang banget komunikasi sama orang lain ya, seperti ini. Terus dia tuh gampang banget ke blend gitu loh kalau misalkan berada di satu komunitas tertentu. Tapi ini orang yang cukup mudian ya teman-teman ya, mudi banget. Jadi kalau misalkan nih ya, somehow pagi ini nggak apa-apa ya, kayak baik-baik aja, kayak ceria-ceria aja. Tapi karena mungkin suasananya 1, 2, dan 3 gitu kan ya, jadinya karena dia nggak suka dengan situasinya dan dia dendam sama seseorang dan sebagainya, jadi nggak enak gitu. Jadi kayak seharian jadi kayak mendung gelap kelabu gitu, bisa aja kayak begitu. Ini orang yang cukup moody banget, jadi siangnya kayak gimana perasaannya, sorenya kayak gimana perasaannya, itu bisa berbeda banget ya, seperti ini. Ini orang yang sangat cinta sama keluarga ya, sangat cinta sama keluarga, tapi kepoannya juga tinggi banget ya, seperti ini nih. Kepo banget orangnya. Finansialnya oke teman-teman ya, agak materialistis juga
juga iya. Nah, kita lihat kalau kamu berada dimanapun ya kondisi dan berada di satu situasi atau sudut pandang dimanapun, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah belajar untuk memperbaiki komunikasi pastinya gitu kan, memperbaiki komunikasi. Terus habis gitu ya prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan kalau kamu berada di wilayah lain gitu kan, bukan sebagai dia ya teman-teman ya. Jadi prioritas yang penting-penting dulu deh gitu, jangan terlalu gampang terbawa yang namanya emosi atau drama-drama yang ada di sekitarnya kamu ya, seperti itu. Bosen, jenuh ya, seperti ini wajar, apalagi kalau misalkan menghadapi problem-problem yang sama, even kalau misalkan dia pasangan kamu dan kamu selalu disalahkan ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya, perhatikan yang namanya komunikasi, perhatikan yang namanya ilusi-ilusi yang ada di pikiran, karena dia sebenarnya ketika orang lain menyalahkan orang lain dalam hidupnya, sebenarnya dia banyak sekali menyalahkan dirinya sendiri. Hanya saja ya defense-nya dia itu adalah menyalahkan orang lain ya, bahwa orang lain yang salah dan sebagai, padahal dalam dirinya dia tahu gitu bahwa perasaan-perasaan bersalah itu perlu yang namanya dirilis. Banyak merasa bersalah dalam dirinya dia sendiri ya. Oke, teman-teman. Alright, kita ya bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda pula, zodiak yang berbeda pula. Nah, yang ditutupi pasti terungkap nggak sih? Iya. Yang dipendam lama-lama juga pasti akan menumpuk ya sebagai sampah emosi ya. Dan mau nggak mau ya, even kalaupun kamu nggak bisa ngomong sama orang lain ya, ngomonglah sama diri sendiri, self talking gitu ya ngetrennya. Nah, akan jauh lebih baik sih teman-teman ya, pastinya diakui perasaannya, karena sebenarnya kejujuran itu berasal dari mana sih? Berasal dari diri kita sendiri. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.